Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan pembahasan materi kuliah kita yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis prinsip-prinsip dakwah pada bagian pertama, karena nanti pembahasan tentang prinsip-prinsip berdakwah itu ada dua bagian karena ada beberapa hadis yang perlu kita sampaikan karena ada 4 atau 5 hadis, maka nanti dibagi dalam dua hal. Oleh karena itu pada bagian pertama kali ini kita lihat beberapa hal yang menyangkut tentang prinsip-prinsip yaitu prinsip-prinsip dakwah. Kita awali dari pembahasan ini bahwa perlu kita sampaikan bahwa dalam prinsip-prinsip dakwah itu ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah diawali dari pandangan basit menyangkut tentang prinsip-prinsip dakwah, diantaranya bahwa satu, ketika kita melakukan dakwah itu tidak ada paksaan, ya. Kita tidak memaksa, tapi yang akan kita cari adalah kesadaran mereka. Yang kedua adalah bahwa dakwah itu dimulai dari diri sendiri. Yang ketiga adalah bahwa dakwah itu diselenggarakan dengan menggunakan rasionalitas. Yang keempat, dakwah itu ditujukan kepada semua umat manusia dan melepaskan diri dari fanatisme kelompok golongan. Ini penting kita tekankan di sini. Yang kelima adalah dakwah itu harus memberikan kemudahan kepada umat, bukan mempersulit tapi memberikan kemudahan. Yang keenam adalah dakwah itu ditempuh dengan memberikan kabar gembira, bukan membuat umat lari. Sebagaimana kita temukan di dalam ayat-ayat Al-Quran selalu dikatakan basyiro wa nadhiro. Jadi memberikan peringatan tapi juga di situ ada kabar gembira. Yang ketujuh adalah jelas dalam memilih metode pendekatan. Yang kedelapan adalah aktivitas dakwah itu harus bermanfaat berbagai macam media yang dipakai itu. Jadi ada 8 prinsip dalam dakwah Islam itu, yang semuanya itu mulai dari tidak ada paksaan, ibda' binafsi dari diri kita sendiri, menggunakan akal pikiran, kemudian untuk semua umat manusia, tidak ada rasa fanatik, kemudian memberikan kemudahan kepada umat, kemudian memberikan kabar gembira, jelas metodenya, dan media-media yang dipakai itu selalu memberikan manfaat. Ini kira-kira prinsip-prinsip di dalam dakwah. Kemudian menurut Karim Zidan bahwa dakwah itu pada mulanya adalah tugas para rasul, seperti yang pernah kita sampaikan. Namun pada akhirnya seluruh umat manusia ditugasi untuk mengajak manusia menyembah Allah semata-mata dengan syariat yang diturunkan. Ini sekali lagi saya tegaskan bahwa mulanya adalah dakwah itu tugas Rasul, tapi pada akhirnya tugas-tugas itu juga karena Rasul dipanggil oleh Allah wafat, kemudian kita sebagaimana diperintahkan dalam beberapa ayat disunnah oleh Nabi bahwa kita mau tidak mau harus mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bahwa karena pada Rasul itu semuanya adalah da'i. Jadi nabi-nabi, rasul-rasul itu semuanya adalah da'i, mengajak, ya, mengajak beriman, mengajak bertakwa, untuk mengajak selalu untuk berbuat ihsan. Maka da'i itu mempunyai misi suci, yaitu mengajak seluruh orang itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita garis bawahi. Saudara sekalian, ada beberapa hadis yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah bahwa salah satu prinsip yang telah kita sampaikan di atas dalam pengantar tadi adalah bahwa di dalam berdakwah itu tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Hadis ini ada yang pertama adalah hadis dari Sulaiman, ya. Jadi dari Sulaiman bahwa
Nabi Muhammad SAW ketika sakit ya, ketika sakit fa'atahu Nabi SAW ya'uduhu faqa'ada inda ra'sihi faqala lahu aslim fanadhara ila abihi wa indahu faqala lahu ati' Aba al-Qasim sallallahu alaihi wasallam fa aslama fa harajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu alhamdulillahi alladzi anqadahu minan nar. Ini hadis ini menceritakan bahwa ada seorang anak kecil Yahudi yang bekerja membantu Nabi ketika Nabi menderita sakit, maka kemudian Nabi menjenguknya ya. Jadi ketika anak itu sakit kemudian menjenguknya dan beliau duduk di sisi kedua kepalanya bersabda, "Masuklah Islam." Anak kecil itu memandang kepada bapaknya yang berada di dekatnya. Lalu ia berkata, "Taatilah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Maka anak kecil itu masuk Islam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar sambil bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari api neraka." Jadi hadis ini dari Sulaiman bin Harb telah ketika mereka menceritakan kepada Hamad bin kemudian menceritakan kepada Abu Zaid bin Zaid, kemudian dari Sabit, kemudian dari Anas radhiyallahu bahwa ada seorang anak kecil yang bekerja, yang sehari-hari bekerja membantu Nabi, kemudian ketika mereka menderita sakit maka Nabi menjenguknya dan beliau duduk di sisinya, kemudian sambil ada perintah masuklah Islam. Anak kecil itu memandang pada Nabi dan kepada bapaknya yang berada di dekatnya. Kemudian bapaknya itu berkata, "Taatilah Abul Qasim." Jadi Abul Qasim itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka anak kecil itu masuk Islam dan kemudian Nabi SAW keluar sambil bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari neraka." Nah, hadis dari Bukhari, hadis yang ke 1268 ini memberikan pemahaman kepada kita sekalian bahwa pernyataan Islam sangat tegas ya. Dari kasus tadi, dari peristiwa tadi, bahwa Islam itu ketika orang masuk Islam tidak ada paksaan. Jadi tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Maka dari sini mencerminkan bahwa dalam hal beragama Islam, dalam beragama Islam itu lebih menekankan pada aspek kesadaran, bukan pada aspek keterpaksaan ya. Jadi seperti tadi ketika Rasul mendatangi keluarga yang dulu pernah ikut Nabi meskipun orang Yahudi, kemudian diperintahkan untuk masuk Islam, maka kemudian akhirnya mereka masuk Islam, kemudian dengan kesadaran sendiri anak tadi, maka kemudian Nabi sampai mengucapkan alhamdulillahi alladzi anqadahu minan nar. Ini ucapan Nabi tadi ya. Saudara sekalian, jadi Islam mempersilahkan seorang untuk masuk Islam, tapi syaratnya bukan karena terpaksa atau apalagi diteror atau bahkan tetapi yang diharapkan oleh Islam sendiri adalah masuk Islam atas dasar kesadaran orang yang bersangkutan. Bahwa spirit Islam adalah spirit kebebasan. Jadi saya tegaskan di sini bahwa spirit Islam itu spirit kebebasan dan kesadaran, ya, spirit kebebasan dan spirit kesadaran, bukan ancaman, bukan pemaksaan. Nah, terkait dengan ini, maka dalam beberapa penjelasan bahwa tidak ada paksaan untuk masuk Islam itu. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kebebasan bagi manusia dalam memeluk dan menjalankan agama masing-masing. Dari penjelasan-penjelasan ini tentu menjadikan koreksi terhadap pemahaman-pemahaman khususnya orang-orang orientalis, orang-orang barat, bahwa Islam itu selalu ditegakkan dengan pedang, Islam itu ditegakkan dengan kekerasan. Maka ketika kita membaca hadis ini, kemudian ada beberapa penjelasan ini, saya kira clear bahwa orang masuk Islam itu tidak ada paksaan. Maka prinsip-prinsip ketika orang berdakwah adalah mencoba menyentuh kesadarannya, menyentuh kebebasannya. Spirit-spirit kebebasan dan kesadaran itulah yang kemudian
orang mulai berpikir, karena tadi salah satu prinsip adalah menggunakan akal pikiran atau harus rasional ketika kita berdakwah. Nah, maka kesadaran pribadi ini karena kesadaran untuk memeluk Islam, kesadaran untuk memilih agama Islam itu karena orang-orang itu memfungsikan akalnya untuk memilih mana yang paling baik dan mana yang dipandangnya buruk. Maka dengan akalnya itu manusia bisa menentukan pilihan agama mana yang terbaik buat dirinya. Sehingga dengan bekal akal inilah Allah sendiri yang akan nanti memberikan kemerdekaan kepada manusia untuk menentukan agamanya. Maka ada ayat Al-Quran yang berbunyi, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim syuradikuha. Dan katakanlah bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah mereka kafir. Sesungguhnya kami Allah telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Jadi Allah sendiri di dalam ayat ini sangat memberikan kebebasan. Orang tinggal mau memilih jalan kebenaran atau ingin mereka memperoleh jalan kesesatan. Kalau mereka ingin memperoleh jalan kebenaran, maka mereka tentu akan memeluk agama Islam. Tetapi ketika mereka ingin jalan kekafiran, maka tetap mereka adalah kafir atau mereka akan menempuh jalan ke neraka itu. Ini penjelasan untuk memberikan penjelasan ketegasan dari hadis tadi bahwa yang namanya berdakwah itu memberikan kebebasan, menanamkan kesadaran. Apakah mereka akan memilih mengambil jalan Islam atau tidak, itu urusan lain. Tapi yang jelas tugas kita sebagai dakwah, mereka memberikan kesadaran ketika mereka menawarkan Islam itu tidak ada keterpaksaan. Ini saya kira menjadi menguatkan dari hadis yang tadi. Maka di sini adalah hadis tadi sebagai takkid terhadap ayat ini. Saudara sekalian, jadi berdasarkan ayat tadi, Allah sendiri menjamin kebebasan manusia dalam hal berkeyakinan. Bahkan kalau manusia itu memang lebih memilih untuk tidak beragama pun, Allah tetap mempersilahkan. Hanya saja setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa Allah itu menjamin kebebasan manusia dalam berkeyakinan. Jadi ada kebebasan. Mau beragama maupun tidak, itu Allah mempersilahkan. Tetapi yang perlu diingat bahwa di sini adalah pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Kalau mereka memilih jalan Islam, maka konsekuensinya adalah surga. Ketika mereka menolak, tentu sudah disediakan api neraka. Nah, orang yang telah menentukan pilihan itu tentu harus berani menanggung konsekuensinya atas pilihan itu. Maka prinsipnya bahwa Allah tidak menekankan harus beragama kepada seorang, melainkan Allah menekankan tanggung jawab apa yang mereka pilih, bertanggung jawab apa yang telah mereka lakukan. Ini saya kira juga penting untuk difahami secara bersama-sama. Kita lanjutkan pada hadis yang kedua. Jadi hadis yang kedua ini terkait dengan bahwa prinsip yang kedua tadi adalah ketika kita berdakwah itu harus dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan pengetahuan. Ya. Jadi hikmah itu bisa diartikan pengetahuan, bisa diartikan kebijaksanaan, bisa diartikan kebajikan. Jadi ketika orang menempuh dalam jalan dakwah itu tentu harus mengembangkan sikap-sikap bijaksana, harus selalu menekan kebajikan, harus kemudian menekankan pada hikmah, pengetahuan, keilmuan, dan sebagainya. Saya kira dalam menanamkan kesadaran dan kebebasan itu, maka hikmah menjadi sesuatu yang amat penting. Terus kalian, ini saya bacakan matannya hadis saja, yaitu waqala Rasulullah SAW mahlan ya Aisyatu fa innallaha yuhibbur rifqa fil amri
kullihi faqultu ya Rasulullah awalam tasma' ma qalu qala Rasulullah sallam faqad qultu wa alaikum. Kalau kita terjemahkan bahwa ini telah menceritakan kepada kami, maksudnya adalah karena hadisnya dari Bukhari, kemudian dari Abu Yaman mereka telah mengabarkan dari Syu'aib dari Az-Zuhri, dia pernah mengabarkan juga bahwa yang berasal dari Urwah, kemudian bahwa Aisyah radhiyallahu itu berkata, beberapa orang dari kaum Yahudi menemui Rasulullah SAW, mereka berkata assalamualaikum, assalamualaika ya, maksudnya bukan assalamualaika ya. Kemudian yang kemudian kita artikan sebagai kebinasaan atasmu, maka aku pun memahami ucapan mereka. Spontan aku menjawab waalaikumsalam wala'nah ya, jadi maksudnya waalaikumsalam waalaikumsalam wala'nah, yaitu semoga atas kalian kebinasaan dan juga laknat. Maka Rasulullah SAW bersabda, tenanglah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah mencintai kelembutan setiap perkara. Kemudian Rasulullah juga bersabda bahwa apakah Anda tidak mendengar apa yang diucapkan mereka? Ini Aisyah, Rasulullah SAW kemudian bersabda, aku telah menjawabnya waalaikum. Nah, sekali lagi kita narasikan kembali hadis ini. Jadi hadis ini ketika beberapa orang dari kaum Yahudi itu memenuhi Rasulullah SAW, mereka mengucapkan assalamualaikum. Jadi orang Yahudi mengatakan assalamualaikum, kebinasaan atasmu. Nah, kemudian Aisyah itu menjawab waalaikumsalam wala'nah ya. Semoga atas kalian kebinasaan juga dan juga laknat. Nah, maka Rasulullah SAW itu bersabda kepada Aisyah, wahai Aisyah, ya, tenanglah ini. Karena sesungguhnya Allah itu mencintai kelembutan setiap perkara. Kemudian Rasulullah SAW waktu itu Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah Anda tidak mendengar apa yang diucapkan oleh orang Yahudi itu? Rasulullah bersabda, aku telah menjawabnya waalaikum. Nah, dan atas kalian, waalaikum, dan atas kalian. Karena orang-orang Yahudi itu mengucapkan assalamu alaika yang berarti kebinasaanmu, maka dijawab oleh Nabi, dan atas kalian juga. Jadi yang dimaksudkan kebinasaan itu adalah atas kalian juga. Waalaikum. Ini yang dimaksudkan adalah kebinasaan orang-orang Yahudi itu. Nah, dari hadis ini, ya, jadi hadis ini bisa difahami bahwa wujud dari peristiwa, wujud dari hikmah itu bisa berupa memilih perbuatan yang terbaik. Jadi ketika tadi Nabi mendengarkan salam dari orang-orang Yahudi itu, yang kemudian Aisyah itu agak emosional ya, maka pilihan-pilihan Nabi yang dipakai adalah mereka menggunakan kata-kata wa'alaika. Ketika dikatakan kebinasaan atasmu, maka jawab Nabi hanya dan atas kalian juga. Berbeda dengan Aisyah, mereka sampai mengatakan alaikumusam wala'nah. Jadi di situ semoga kalian juga binasa dan juga dilaknat. Nah, maka pilihan-pilihan inilah, maka ketika memilih itu ada dua hal. Mesti ada pilihan yang baik dan ada pilihan yang buruk. Maka inilah yang kemudian disebut sebagai hikmah. Karena kita bisa menentukan, mengambil pilihan-pilihan berdasarkan ilmu yang kita miliki, kita mengambil pada posisi yang pilihan-pilihan yang baik, pilihan-pilihan yang kemudian dianggap bijaksana. Nah, pilihan Nabi tadi tidak emosional, tapi bijaksana. Hanya dengan mengucapkan sekali lagi wa alaina ya, jadi kamu juga kan begitu. Wa alaika ya, bukan wa alaika dan kamu juga. Nah,
Sehingga di sini hikmah atau ketika kita berdakwah dengan cara hikmah itu adalah sebagai sebuah pengetahuan atau tindakan yang bebas dari kesalahan-kesalahan, dari kekeliruan. Jadi mereka mengambil hikmah itu dalam rangka untuk membebaskan dari kesalahan-kesalahan itu. Maka hikmah di sini adalah himpunan segala ucapan atau pengetahuan yang mengarah kepada perbaikan keadaan. Jadi kalau kita ingin mengambil jalan dakwah dengan hikmat tadi, seperti yang saya jelaskan di atas tadi adalah bahwa disinilah, maka disinilah bahwa segala ucapan, pengetahuan yang terhimpun tadi itu harus mengarah kepada kebaikan, harus mengarah kepada perbaikan keadaan dan kepercayaan manusia secara berkesinambungan. Nah, ini yang dimaksudkan dengan hikmah ya. Jadi ketika kita berdakwah itu bagaimana kita harus menghimpun segala ucapan, menghimpun pengetahuan, kemudian harus diarahkan kepada perbaikan keadaan, kemudian bagaimana kita menanamkan kepercayaan sehingga disitulah ada kesinambungan, sustainable bahasa orang sekarang. Nah, berdasarkan beberapa pengertian tadi bahwa kita memahami bahwa hikmah itu merupakan bentuk dari sikap yang bijaksana. Maka orang berdakwah tadi harus bijaksana. Sama seperti yang tadi di dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah tadi, ketika ada ucapan yang tidak baik kepada Nabi, kepada Aisyah, maka kemudian dijawab pula dengan baik. Karena ini bagian dari sikap yang bijaksana. Nah, dalam konteks ini bahwa ilmu, termasuk ilmu agama, metode berpikir yang membantu menganalisis dan jiwa yang tulus, ini tentu bisa kita lihat bagaimana pesan-pesan Rasulullah agar di dalam dakwah itu tidak bertele-tele, kemudian di dalam menyampaikan pesan-pesan itu juga bisa direspon dengan baik, kemudian dimengerti, ya, tidak emosional seperti tadi Aisyah tadi. Maka di situ diperlukan cara-cara, apa cara-cara itu yang diperlukan adalah bagaimana cara-cara untuk mengambil hati, atau bahasanya itu bagaimana kita menyentuh banyak orang daripada kemudian kita memusuhi. Kita, bahasa Jawa itu, kita harus mengambil hati ya. Kita tidak boleh frontal ya. Hikmah itu jauh dari sikap frontal. Hikmah itu jauh dari sikap permusuhan. Hikmah itu jauh dari sikap-sikap yang kemudian menjustifikasi. Apalagi kemudian memberikan penilaian yang tidak baik. Itu tidak demikian. Maka hikmah itu sesungguhnya adalah dari pengetahuan-pengetahuan itu dalam rangka untuk menyentuh perasaan, hati orang-orang yang dijadikan sebagai sasaran kita berdakwah. Ini saya kira penting untuk difahami para dai ketika menggunakan prinsip-prinsip dengan hikmah, dengan pengetahuan, atau dengan ilmu, atau dengan yang lain dalam mereka harus berdakwah tersusun rapi, harus betul-betul dipersiapkan. Tadi sekali lagi tidak emosional dan lain-lain. Nah, maka ketika kita tidak emosional, maka yang kita tekankan di sini adalah kelembutan. Ya. Jadi kelembutan dalam berdakwah itu sangat penting, harus diperhatikan betul. Maka di dalam Quran Surat Toha ayat 43 dan sampai 44 itu menyampaikan bahwa ketika kita berdakwah itu harus dengan kelembutan. Sebagaimana digambarkan ketika Fir'aun kepada Fir'aun oleh Nabi Musa itu juga dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang tidak emosional. Kemudian mereka selalu membawa diri menghindari konflik dan sebagainya. Ini ketika digambarkan ketika ketika Musa berhadapan dengan Fir'aun, bukan Isa tapi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Mereka terus diikuti dengan bahasa-bahasa yang lemah lembut kan begitu. Nah, maka Rasulullah pun juga sebagai tauladan, kita pun juga Nabi pun juga selalu mengedepankan tentang lemah lembut dalam berdakwah. Dan Rasul sendiri juga selain lemah lembut juga memperhatikan akhlak dan hikmah
yang harus dimiliki oleh seorang dai itu. Yang menjadi pertanyaan apa? Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain ya? Jadi ini yang menjadi persoalan kan bagaimana kita memperlakukan orang lain ya. Orang lain ketika orang lain itu orang-orang yang dijadikan sasaran dakwah sebagai objek sebagai dakwah. Maka ada beberapa contoh ya ketika Rasulullah SAW itu orang-orang Badui itu yang sering kencing di masjid ya, itu waktu itu Aisyah marah betul ketika saat mendengar orang Yahudi mengucapkan tadi ya, ketika mengucapkan assamu alik tadi, kebinasaan atasmu, dijawab Aisyah semoga engkau mendapatkan binasaan dan laknat. Maka Rasulullah itu hanya berkata dengan sebuah kelembutan tadi ya, kelembutan itu dengan kelembutan dengan bahasa wa'alaika dan sebagainya, sehingga ini tentu harapannya agar orang-orang Badui tadi, orang-orang Yahudi tadi, Badui atau Yahudi ini ada dua, ada yang mengatakan Yahudi, ada yang mengatakan orang Badui, tapi tadi Yahudi yang disebutkan dalam penjelasan ini. Saudara sekalian, kemudian yang ketiga ini kita bacakan hadis yang sangat sederhana ya, tentang yang pendek kita bacakan matanya saja, yaitu bahwa bahasa dakwah itu harus sederhana ya. Bahasa dakwah itu sederhana, dalam berbicara itu yang poin-poin tidak banyak dan sebagainya. Sebagaimana hadis di situ ada kalimat atau matan hadis, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laqad ra'aitu au umirtu an atajawwaza fil qawli fa inal jawwaza huwa khair atau khairun ya. Ini artinya bahwa telah bercerita, ini artinya panjang sekali, bahwa aku berpandangan bahwa beliau mengatakan aku diperintahkan untuk sederhana dalam berbicara, sebab sederhana dalam berbicara adalah suatu kebaikan. Jadi hadis yang tadi ini kalau kita lihat peristiwanya bahwa Sulaiman bin Abdul Hamid Al-Barhan itu membaca dalam bukunya Ismail dan telah cerita kepada Muhammad bin Ismail anaknya. Kemudian mereka menceritakan kepada bapaknya bahwa telah menceritakan kepada Damdam dari Suraih bin Ubaid. Mereka menceritakan bahwa Abu Zabyah pernah menyampaikan bahwa Amru al-As pada suatu hari pernah berkata, saat itu ada seorang laki-laki yang berdiri banyak berbicara ya. Ketika mereka Amru al-As ini ketika berhadapan dengan orang yang banyak bicara, nah, kemudian sekiranya ia bisa diam dalam berbicara tentu lebih baik. Maka kemudian dia ingat dari pesan Rasulullah bahwa aku yang dimaksudkan Amr al-As itu diperintahkan untuk sederhana dalam berbicara, sebab sederhana dalam berbicara itu adalah kebaikan. Ini kisahnya tentang Amr bin As ya, Amr al-As ya. Jadi Amr bin al-As ini ketika berhadapan dengan orang-orang yang banyak bicara itu, mereka hanya bisa diam saja. Kemudian karena ingat dari pesan Nabi, pesan Rasulullah bahwa aku diperintahkan untuk sederhana dalam berbicara, sebab sederhana dalam berbicara adalah suatu kebaikan ya. Kalau hadisnya tadi adalah yaqulu laqad ra'aitu au umirtu an atajawwaza fil qawli fa innal jawwaza huwa khairun. Jadi untuk hemat berbicara itu bagian dari kebaikan. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya. Dalam dakwah, hal yang harus diperhatikan adalah pemakaian bahasa ya, yang bisa dipahami oleh orang lain. Jadi ketika berdakwah itu bahasa yang sederhana bisa dipahami oleh orang lain. Itu saya kira menjadi yang pokok ya ketika dalam dakwah. Hal ini karena bahasa merupakan hal yang sangat vital dalam suatu interaksi. Bahasa itu sangat menentukan keberhasilan ketika Anda berdakwah. Karena ketika berdakwah itu kan tentu berinteraksi ya, antara kita
pelaku sebagai dai maupun dengan mad'u orang-orang yang didakwahi sebagai sasaran itu, maka bahasa itu menjadi penting. Maka harus dipahami bahwa bagaimana kita menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh kaumnya. Karena Allah pun berfirman dalam surat Ibrahim itu, wa ma arsalna min rasulin illa bilisan qaumihi liyubayyina lahum fayudhillullahu may yasha'u wa yahdi may yasha' wa wal azizul hakim. Jadi kami tidak mengutus seorang rasul, wa ma arsalna mir rasulin. Jadi kami tidak mengutus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya, illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum, untuk memberikan atau supaya dapat memberikan penjelasan dengan terang kepada mereka. Fayudhillullah, kemudian Allah menyesatkan mayasya, siapa yang dikehendaki, wa yahdi mayasya, kemudian mereka juga memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, wa wal azizul hakim, dan dialah Tuhan yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Jadi ini penjelasan bahwa bahasa itu menjadi penting. Jadi bahasa itu menjadi penting. Maka ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW diutus tidak hanya dengan kaum yang berbahasa Arab. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Quraisy Shihab bahwa ayat itu terkait dengan kaum musyrikin Mekah yang bertanyakan mengapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, padahal kitab-kitab suci lain tidak dalam berbahasa Arab. Jadi Zabur, Injil, kemudian yang lain adalah tidak suhuf tidak dalam bahasa Arab, tapi justru Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Maka dijawablah bahwa di sini jelas bahwa ketika Allah mengutus seorang Rasul, maka yang dipakai adalah dengan bahasa kaumnya. Karena orang-orang Arab itu pakai bahasa Arab, maka kemudian ayat atau kitab suci Al-Quran itu memakai dengan bahasa Arab. Ini untuk menjawab pertanyaan orang-orang musyrik pada waktu itu. Dan setiap Rasul ketika menjelaskan tuntutan ilahi, tentulah ini disesuaikan dengan bahasa dakwah atau bahasa sasaran dakwah. Jadi karena umat itu dituntut untuk memahami ajaran ilahi, maka bahasa-bahasa yang dipakai tentu bahasa-bahasa di mana sasaran dakwah itu berada. Maka karena waktu itu sasaran dakwahnya adalah orang-orang kaum Arab, maka suku Arab, Badui dan sebagainya memakai bahasa Arab, maka bahasa yang dipakai adalah bahasa Arab. Maka sekali lagi bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk semua manusia. Namun karena manusia itu tidak memiliki bahasa yang sama, maka sangat wajar jika bahasa yang dipakai itu bermacam-macam. Maka dari awal bahasa Arab kemudian ditransfer ke bahasa-bahasa lain, maka disitulah sesungguhnya bahasa agama itu akan menjadi bahasa yang sangat universal. Karena bahasa yang universal itu bermacam-macam. Maka Al-Quran yang dulunya itu dipahami sebagai bahasa orang Arab, kemudian Al-Quran itu kemudian menjadi bahasa yang universal, bisa dipahami oleh bangsa-bangsa di luar oleh orang-orang Arab. Saudara sekalian, maka dalam penggunaan bahasa dakwah itulah harus diperhatikan dengan baik, karena selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga menjadi cermin dari pikiran-pikiran. Ya, pikiran-pikiran siapa? Pikiran-pikiran orang yang menggunakan bahasa itu. Maka dalam skala yang lebih luas, bahasa menggambarkan watak dan pandangan suatu masyarakat. Begitu pentingnya bahasa, maka tatanan kehidupan manusia termasuk dalam berdakwah itu menjadi penting. Maka bahasa-bahasa itu sangat terkait dengan tatanan-tatanan dakwah. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Quraisy Shihab bahwa
ketika Allah mengutus setiap rasul pun dengan bahasa kaumnya, yaitu bahasa lisan, dan ketika bahasa lisan itu tentu mengandung tuntutan-tuntutan dan tuntunan-tuntunan yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan pemikiran. Karena tadi di awal sudah disampaikan bahwa pada saat kita itu ya karena berakal ya, maka salah satu prinsip tadi dalam berdakwah itu adalah mereka itu harus rasional. Maka ketika kita ingin rasional, memberikan penjelasan rasional, maka bagaimana penggunaan akal pikiran. Nah, bahasa juga terkait dengan bagaimana kemampuan menggunakan akal pikiran. Nah, ketika bahasa dan akal pikiran ini nyambung, maka saya kira dalam konteks berdakwah itu selalu akan, meskipun bahasa-bahasa Arab yang tadi awalnya bahasa lokal kemudian menjadi bahasa universal, karena Allah memberikan akal pikiran yang kemudian akal pikiran itu bisa memperluas bahasa-bahasa yang dari bahasa Arab bisa dipahami dengan orang-orang yang tidak berbahasa Arab. Ini saya kira penting dari penjelasan dari Quraisy Shihab. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Fussilat ayat 44 itu juga dijelaskan, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fusilat ayatuhu a'jamiyun wa arabbi kul huwa lilladzina amanu hudaw wa sifa, yang artinya, dan jika kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah Al-Quran ini menjadi bahasa asing, sedangkan Rasulnya adalah orang-orang Arab? Ini menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan. Maka katakanlah, ya, Al-Quran itu adalah petunjuk, Al-Quran itu sebagai penawar, atau Al-Quran sebagai asyifa, obat bagi orang-orang mukmin. Jadi sekali lagi, menjadi aneh, menjadi rancu misalkan ketika Al-Quran itu memakai bahasa Ibrani, ketika Nabi Muhammad dikasih wahyu kemudian tidak berbahasa Arab tapi bahasa Ibrani, atau dikasih dengan Al-Quran itu dengan bahasa Yunani misalkan, itu akan menjadi aneh. Maka ketika Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, maka ini sangat masuk akal, sangat rasional, karena bahasa yang dipakai ini dianggap nanti kalau dipakai bahasa Ibrani berarti itu sebagai namanya ajami ya, azami atau ajamian itu yang asing. Maka saya kira tadi sesuai dengan prinsip-prinsip dalam berdakwah itu adalah menggunakan bahasa yang mudah. Nah, bahasa yang dimudah itulah pada waktu itu ketika Nabi masih hidup, ketika berdakwah, maka bahasa yang paling mudah itu adalah bahasa Arab. Maka sebagaimana pandangannya, pendapatnya Ibnu Taimiyah, bahwa sesungguhnya Allah itu menurunkan kitabnya dengan lisan Arab dan menjadikan Rasulnya sebagai penyampainya itu baik dari kitab sunnah itu dengan bahasa Arab, dan menjadikan orang yang terdahulu itu dalam agama ini juga berbicara dengan bahasa Arab. Nah, ini saya kira apa yang ditekankan oleh Ibnu Taimiyah itu menggambarkan bahwa bahasa yang paling mudah pada waktu dakwah disiarkan atau disampaikan itu yang paling mudah adalah bahasa Arab. Tentu itu nanti akan berbeda bagi orang Indonesia yang ingin berdakwah karena bahasa Indonesia, tapi kemudian memandang bahasa Arab ini sulit, bahasa Arab itu agak sukaran dan sebagainya. Itu sesuatu. Tapi ketika kita memahami bahwa bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu universal, maka lambat laun kita juga akan bisa mengikuti bahasa Al-Quran itu dengan kemudahan-kemudahan. Saudara sekalian, maka kalau kita lihat dalam konteks ini, maka substansi dakwah Islam yang tadi disampaikan dalam beberapa penjelasan-penjelasan itu, kalau kita analisis ya, jadi kita analisis dalam kerangka tadi dari hadis, beberapa hadis tadi ya, mulai dari hadis yang pertama, kedua, dan ketiga itu, apabila kita analisis begitu, bahwa prinsip-prinsip dakwah ya, prinsip-prinsip dakwah itu tentu yang harus kita miliki dalam konteks prinsip itu adalah bagaimana kita memahami dulu konsepsi kita, konsepnya adalah berdakwah. Karena yang menyatakan bahwa dakwah itu ya sebagai usaha untuk mewujudkan ajaran Islam dalam realitas kehidupan,
atau usaha orang-orang yang beriman dalam mengokohkan sistem Allah dalam kehidupan manusia, baik itu individu maupun juga keluarga maupun juga masyarakat maupun juga umat, itu sesungguhnya dalam rangka untuk kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Ini penting untuk. Jadi konsepsi dakwah. Jadi kita menggunakan prinsip-prinsip dakwah, tapi juga kita harus memahami konsepsinya seperti apa. Tadi sudah kita tegaskan bahwa dalam konteks ini dari analisis dari beberapa hadis yang telah disampaikan tadi, dari 3 hadis tadi, tentu memberikan pemahaman kepada kita bahwa dalam prinsip-prinsip yang dipakai prinsip dakwah itu adalah sesungguhnya dalam rangka untuk mewujudkan sistem ajaran Islam. Jadi prinsip-prinsip itu tadi yang kita ada 8 prinsip tadi sesungguhnya kemudian diperjelas dengan hadis-hadis itu dalam rangka untuk apa? Untuk mewujudkan sistem ajaran Islam dalam realitas kehidupan. Baik manusia itu sebagai individu, baik manusia itu sebagai bagian dari keluarga, baik manusia itu sebagai masyarakat, maupun juga kita sebagai umat secara keseluruhan ini dalam rangka untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini prinsip-prinsip yang dipakai dalam berdakwah. Yang kedua, bahwa perlu kita pahami bahwa substansi tadi konsepsinya seperti itu. Bagaimana substansinya? Substansinya adalah bahwa dakwah itu berdasarkan prinsip-prinsip itu adalah bagaimana usaha orang-orang beriman dalam rangka mewujudkan ajaran Islam itu, kemudian memperbaiki segala segi kehidupan itu bisa dilakukan baik dengan lisan, dengan tulisan, dengan perbuatan, atau dengan cara-cara yang lain, dengan cara berdaulah, bernegara, dengan cara berjamaah, atau dengan cara pakai nizam sistem atau manhaj, agar seluruhnya terwujud sebagai khairul ummah. Jadi sebagai khairul ummah, sebaik-baiknya umat, atau dalam bahasa lain sebagai daulah thayyibah, sebagai kebaikan dalam bernegara ini. Sehingga Islam ini tidak lagi menjadi bagian individual, tapi Islam menjadi rahmatan lil alamin yang sering dipahami oleh banyak orang. Maka ketika kita bicara prinsip-prinsip, maka salah satu substansinya adalah ingin mewujudkan Islam itu dalam konteks rahmatan lil alamin. Tapi dalam konteks konsepsi tadi adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dunia akhirat. Ini perlu kita pahami bersama-sama. Nah, maka berdakwah itu berarti kita pahami dalam konsepsi maupun dalam konteks substansi tadi bahwa ketika berdakwah itu berarti kan melanjutkan tugas-tugas para nabi dan rasul. Jadi tugas-tugas melanjutkan tugas-tugas nabi dan para rasul. Jadi secara konsepsi maupun secara konsepsi maupun secara substansi, bahwa prinsip-prinsip dakwah yang hadis-hadis yang kita sampaikan itu bahwa berdakwah itu sesungguhnya melanjutkan tugas para nabi dan rasul. Salah satu dari inti ajaran Islam memang kita diperintahkan yaitu untuk berdakwah ya. Jadi diperintahkan untuk berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah tauhid dengan hikmah, dengan argumen yang baik. Maka ketika kita melihat Quran surat Yusuf ya, Surat Yusuf 108 itu saya kira jelas sekali. Kul hadhihi sabili ud'u ilallah ala basyiratin anna wa minat tabaghani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sangat jelas sekali bahwa katakanlah wahai Rasul kepada orang yang engkau dakwai ya. Kul hadhihi sabili ud'u ilallah ala basyiratin anna wa minittaba'ani. Jadi inilah jalanku yang kudakwahkan kepada umat manusia. Aku sendiri mendakwahkannya berdasarkan hujah yang jelas. Begitu juga orang yang mengikuti jejakku, mengikuti petunjukku, dan mengikuti sunnahku, maka mendakwahkannya berdasarkan hujah yang jelas. Dan aku bukan golongan orang-orang yang menunjukkan Allah,
tetapi aku adalah golongan orang-orang yang mengesahkan Allah. Saya kira ini penting untuk dipahami bersama-sama bahwa yang namanya berdakwah itu berarti melanjutkan tugas utama para nabi dan rasul. Karena kita harus mengambil jalan apa yang ditempuh oleh nabi kita. Kemudian bahwa tugas utama Nabi Muhammad adalah sebagai seorang rasul berdakwah mengajak umat manusia menuju jalan kebahagiaan, kebenaran atau jalan yang dirahmati Allah. Maka dalam sejarah tadi Muhammad itu berhasil menegakkan sebuah peradaban yang khas, penuh dengan rahmat, ada tauhid. Ini bisa kita lihat bagaimana dulu Arab yang waktu itu, Arab yang disebutkan dengan sebagai bangsa yang jahiliyah, yang bodoh, tapi kemudian yang peradabannya sangat-sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, tapi kehadiran Nabi dalam berdakwah itu, jalan dakwah yang ditempuh Nabi itu, maka disitulah ada peradaban ya. Peradabannya sangat banyak dipuji oleh banyak orang ya. Ini perubahan-perubahan yang besar di Arab itu sehingga tidak lepas dari dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Nabi Isa, Nabi Musa mengisahkan bahwa tugas utama para Nabi Rasul adalah juga menyampaikan dakwah. Melalui dakwah itu adalah apa? Yaitu upaya-upaya menunjukkan keteladanan para Nabi itu dalam rangka untuk menunjukkan sebagai jalan Tuhan ya. Tadi dikatakan sebagai kul hadhihi sabili tadi. Katakanlah ini jalanku. Maka ketika ini jalanku tadi, sabili, maka ud'u ilallah, maka ajaklah ke jalan Allah. Jadi ini penting untuk difahami ya. Jadi kita tunjukkan ke jalan Allah, maka ajaklah ya, ud'u ilallah, ajak kepada Allah. Ini saya kira penting untuk difahami. Yang kedua adalah berdakwah itu sama artinya berjihad. Maka ketika orang berdakwah itu ya untuk berjihad. Berdakwah itu juga bagian dari jihad, sama artinya jihad. Karena anjuran Allah, karena jihad itu merupakan keutamaan, menjadi keutamaan ya, jadi keutamaan amalan Islam, maka seorang yang mampu menjalankan jihad dengan benar, maka ia memiliki keutamaan dan kedudukan yang tinggi baik di dunia dan di akhirat. Maka jihad merupakan amal kebaikan yang disyaratkan Allah. Maka ketika Anda ingin menjadi mujahid, maka berdakwahlah ya, berdakwahlah. Tapi dakwah tidak harus diartikan, jihad itu tidak diartikan kemudian berperang, kemudian memangkul senjata. Iya, dulu pada zaman Nabi saya kira begitu. Karena mereka harus ada proses islamisasi, harus kemudian mereka penaklukan karena berbagai kepentingan-kepentingan itu. Karena memang ketika menyampaikan dakwah itu ada tantangan, ada tekanan, ada perlawanan, maka sesungguhnya itu jihad yang dulu itu diperlukan kan dalam rangka untuk mempertahankan diri. Tapi pada kesempatan ini tentu jihad yang dipakai adalah bagaimana mereka selalu menyampaikan pesan-pesan ilahi itu kepada orang-orang yang baik orang yang sudah muslim sebagai peningkatan kapasitas itu, atau juga dengan orang-orang yang non muslim dalam rangka untuk mengajak kepada Islam. Nah, oleh karena itu Ibnu Taimiyah itu menyatakan bahwa jihad yang dimaksudkan adalah melawan orang-orang yang menyelisih para rasul. Jadi berjihad itu ketika ada orang-orang yang melawan, menyelisihi para rasul dan melaksanakan kewajiban-kewajiban disebabkan karena pernyataan mereka untuk menolong Nabi dan Rasulnya. Maka ketika orang menolong para Nabi, yaitu menegakkan agama, mengajarkan agama, menyampaikan kabar gembira, memberikan peringatan, maka inilah tadi hati fisabili tadi inilah jalan, maka kita harus menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, banyak juga pandangan-pandangan para ulama terkait dengan jihad yang diartikan sebagai dakwah itu berarti di situ memberikan pengarahan dengan segala kemampuan yang dimiliki itu untuk melawan kemungkaran itu salah satu ya, ada sedikit. Tapi juga itu berarti dakwah yang bersifat internal maupun juga dakwah yang bersifat eksternal, berarti di situ ada perluasan mengajak orang yang belum Islam menjadi Islam. Maka jihad itu selalu
tidak selalu diidentikan dengan upaya-upaya teror, anarkis dan sebagainya. Saya kira itu adalah pengertian yang salah. Maka di dalam surat Al-Anfal itu ayat 60 itu selalu dijadikan pembenar orang-orang yang melakukan perang. Sebenarnya itu tidak demikian, karena secara historis tentu punya hal yang berbeda secara historis. Maka kesungguhan untuk menyebarkan agama itu sama dengan jihad. Maka ketika orang bisa berdakwah di daerah-daerah yang pernah kita sampaikan, daerah terluar, daerah terpencil, terdalam, nah itulah, ini saya kira itu bagian dari jihad untuk menyebarkan agama-agama, meningkatkan kapasitas bagi orang-orang yang belum memulai agama maupun orang yang sudah memulai agama tapi mereka masih terbatas. Saudara sekalian, inilah saya kira penting untuk disampaikan kepada kawan-kawan semuanya terkait dengan penjelasan ini. Mudah-mudahan pertemuan kuliah tentang prinsip-prinsip dakwah yang kedua ini, yang pertama ini nanti akan kita lanjutkan pada prinsip-prinsip dakwah yang kedua, yaitu ada beberapa hadis kita sampaikan, kemudian kita melihat ada beberapa hal lagi yang perlu kita jelaskan. Saya kira dari saya terima kasih kepada kawan-kawan semuanya, like and share ya dengan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kuliah hadis ini, prinsip-prinsip dakwah ini memberikan pandangan baru atau memberikan informasi baru kepada saudara sekalian, khususnya para mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.